صبر جميل I need to feel صبر جميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dolah Batarfi dan para asatiz serta hadirin dan hadirat sekalian, saya diminta untuk memberikan penjelasan dalam rangka wisata sejarah yang berkait dengan Syekh Ahmad Surkati. Yang pertama adalah berdirinya Jamiatul Khair 1905, yang dimana perundingan itu di Raudah. Nanti bisa masuk ke dalam kan? Ya, lihat bisa. Raudah, saya sudah lihat Raudah. Berkumpulnya tokoh-tokoh Arab di situ di Raudah. Sebenarnya rencananya itu menurut Abdullah Salim yang pernah ketua DPRD dan Masjid Al-Azhar. Ya, waktu saya interview beliau usianya sudah 84. Ya, jadi beliau saya menginterview tahun 70. Jadi beliau ngezamanin berdirinya Jamiatul Khair. Dia bilang, saudara Ridwan, anak-anak Arab tuh suka berkelahi sama anak-anak Cina, main timbuk-timbukan batu, antara anak pekojan sama anak petekoan, jelakeng, ya kan, timbuk-timbukan batu. Anak Cina kalau kepalanya benjol ada yang ngurusin, yaitu Tionghoa Huekuan. Perkumpulannya yang berdiri 1901, Tionghoa Huekuan 1901. Kalau anak Arab palanya benjol, pulang diomelin sama emaknya. Lu cari lantaran aja lu, katanya kan. Akhirnya orang tua-tua Arab berpikir, kita harus bikin juga perkumpulan kebajikan. Itulah Jamiatul Khair namanya. Nah, Jamiatul Khair namanya. Didirikan pada 1905, yang motivasinya atau pemicunya sederhana saja, awal menolong anak-anak yang berantem. Itu saja. Ya kan, lama-lama ini anak kita kagak urusin dong, berantemnya mesti dididik. Ya kan? Masa orang berantem difasilitasi kata zaman sekarang kan? Enggak, dididik. Nah, itulah madrasah yang di belakang kita ini, Jamiatul Khair berdiri. Pada waktu itu Jamiatul Khair berdiri, tokoh-tokoh sudah banyak yang datang kemari. Tokoh-tokoh seperti Syekh Ahmad Surkati sudah datang. Saya kira Syekh Umar Manggus juga sudah. Umar Manggus itu adalah dari Maghribi. Wallahualam, apa Tunis, apa Maroko, apa Sudan, apa Aljazair, ya kan, kita nggak tahu. Seperti juga Said Noam, kalau saya tahu, kalau Said Noam, marga Noam itu banyak di Maroko. Kalau Manggus, saya kurang tahu. Syekh Umar Manggus itu Afrika. Sekarang banyak orang-orang Arab Afrika itu di Kebon Manggis. Kebon Manggis. Belanda kelakuannya mengubah-ubah nama jalan. Itu namanya Kebon Manggus awal. Karena orang-orang Manggus di situ. Orang-orang Manggus di situ. Dan Belanda bilang ini salah, ganti jadi Kebon Manggis. Jadi yang salah dong, mestinya dipertahankan. Nama Kebon Manggus itu harusnya dipertahankan. Begitu. Jadi maraknya tokoh-tokoh Arab kemari menghadapi Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918. Menjelang 1914 memang banyak kemarin tokoh-tokoh Arab karena telah berdiri pan-Islamisme. Jadi kita ketahui Syekh Surkati, nanti kita lihat rumahnya, beliau adalah pan-Islamisme karena beliaulah yang membantu keluarga Digulis. Orang-orang yang dibuang ke Digul itu keluarganya diongkosin, dibiayain oleh Syekh Surkati. Tidak peduli pahamannya apa. Jadi dapurnya tetap ngebul. Ngebul, termasuk Nyonya Alimin.
itu dibiayai oleh Syekh Surkati. Yang undang curiga tuh. Mengundang curiga, ya kan, oleh orang-orang di Tenabang. Kenapa Alimin ditinggal laki kok nggak dapurnya ngebul? Jadi ada jago Betawi namanya Drahman Jeni. Drahman Jeni itu bapak tirinya saudara Husain Bajre. Bapak tiri Husain Bajre. Nah, dia Husain Bajre dapat cerita dari sumber yang asli, yaitu dari bapak tirinya sendiri. Jadi mendengar itu Drahman Jeni bawa golok datang ke Gang Solang. Dia terkenal tukang main pukul. Tukang pukul, jago Tenabang lah. Dia datang bawa golok, ya kan? Syekh Surkati bilang taruh dulu tuh golok. Saudara datang kemari, saya tahu maksudnya apa. Surkati. Lalu Syekh Surkati menjelaskan, bukan istri Alimin saja yang saya biayai, sejawa saya biayai. Sejawa saya biayai. Makanya Syekh Surkati itu suka keliling-keliling sambilan mengajar, ya kan, bertemu jamaah irsyadi, sambilan juga nemuin keluarga-keluarga yang ditinggal oleh suaminya karena dibuang ke Digul. Itulah, saya lanjut saja ya supaya nggak terpotong. Makanya saya heran kalau rumah Gang Solang itu dibilang pemberian Belanda, dari mana jalannya? Oh, duitnya cukup kok dia. Sama dengan Ustadz Saleh bin Ubaid bin Abdad, itu kan orang kaya raya. Ini sama juga, cuman kita nggak dapat riwayat Saleh bin Abdad ini membantu siapa. Tapi dia punya amal, iya. Tapi membantu politik kita nggak dapat cerita dari tentang Syekh Abdad. Kalau Syekh Surkati memang membantu di gulis itu. Disitulah apa namanya letak sisi kejuangan nasionalisme, kalau bahasa sekarang Syekh Surkati. Di situ saya teruskan, jadi dibilang, saya dengar kabar, saya kaget bahwa rumah Gang Solang itu adalah pemberian Belanda. Itu sangat tidak mungkin, karena Syekh Surkati itu ditawarin oleh seluruh huruf-hurufnya untuk berobat mata di negeri Belanda, dia tolak. Itu ada catatan huruf-hurufnya, saya punya. Surkati nggak mau. Masa ngurusin mata dia udah dikasih gedong segede gitu? Itu gedongnya kan sekolahan. Gang Solang kan sekolahan. Gang Solang sekolahan, sedangkan Syekh Surkati tinggal di situ. Itu saja, itu bukan rumah Syekh Surkati. Sekolahan. Nah, dia sebagai pengajar tinggal di situ. Ini jangan salah, ya kan? Di dalam menghurai. Saya lanjutkan. Karena ini tapak silas Syekh Surkati, nanti kita akan melihat juga, akan singgah ke Molenvliet. Belanda bilang Jalan Gajah Mada. Itu Molenvliet disebut di dalam Rasulullah berita kalau sekarang istilahnya lembaran negara ya, lembaran negara Belanda, Batavia Koran. Saya udah kasih fotokopinya sama kawan-kawan. Jadi Al-Irsyad itu didirikan pada 1914 berdirinya. Tetapi dia mendapat pengakuan namanya Rechperson 1915. Saya udah kasih naskah Rechpersonnya, udah kasih 1915 dia. Kemudian ada laporan juga dari berita Belanda bahwa rapat umum penggalangan kekuatan istilah sekarang itu diadakan 1919, yaitu dia yang dinamakan Algemene Vergadering, rapat umum, yaitu di tempat yang akan kita datang, Molenvliet. Itu ada catatannya tahun itu. Al-Irsyad itu didirikan menurut Rechperson, pengakuan artinya Rechperson kan, pengakuan pemerintah untuk 29 tahun. Artinya tahun 1944 Al-Irsyad mesti bubar. Tapi di ketulungan Jepang, ya kan? Belanda aja udah nyerah Maret 42, ya kan? Jadi di samping sisi jelek dari Jepang, sisi baiknya Al-Irsyad dapat keuntungan, jadi nggak berlaku tuh Rechperson, ya kan?
Syekh Surkati adalah penasehat dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang berdiri tahun 43. Nggak lama beliau meninggal. Syekh Surkati dan Ahmad Hasan adalah dua ulama. Hasan juga duduk, tapi karena dia anggap oleh kedua tokoh ini Majelis Syuro Muslimin Indonesia waktu itu, bukan yang setelah merdeka, bikinan Jepang, mereka nggak aktif. Jadi Hasan memilih membuka vulkanisir ban. Usahe. Ya? Usahe. Usaha Bandung. di Bandung. Dia nggak mau kerja sama Jepang, mendingan dia vulkanisir ban. Saya Sukati itu waktu penderitaan sakitnya ya, sampai beliau berpulang pada tahun itu. Jadi kalau saya pikir harus dilakukan usaha, dibentuk panitia untuk Syekh Surkati itu pahlawan nasional. Karena yang paling sahih adalah bantuan, lepas bawa uangnya dari pan-islamisme, tapi kan yang dipercaya Syekh Surkati untuk menyalurkan dana kepada digulis Syekh Surkati. Jadi itu harus panitia lebih sahih Syekh Surkati untuk menjadi pahlawan dan minta kepada Anies Baswedan supaya ada nama jalan Syekh Surkati di sini. Insyaallah takbir. Ya kan? Nanti kita cari ada nama jalan yang kagak-kagak kan. Jalan anggrek, jalan ini, jalan itu kan kagak-kagak tuh jalan, ya kan? Ya kan kita minta itu. Kita perjuangkan betul supaya Syekh Surkati layak menjadi pahlawan nasional, karena juga beliau tadi dibilang oleh Ustadz Dolah Batarfi, beliau adalah guru Young Islamisten Bond, itu sahih. Young Islamisten Bond berdiri tahun 1925, itulah yang melahirkan tokoh-tokoh Masyumi. Itu adalah Syekh Ahmad Surkati. Banyak orang-orang Masyumi nyebutnya Syekh Ahmad saja. Ada yang bilang Betawi dipanggilnya Mu'alim Surkati. Mu'alim Surkati dipanggilnya. Jadi beliau adalah seorang yang betul-betul membawakan pembaharuan di bidang pemikiran. Pembaharuan di bidang pemikiran sehingga beliau juga orang yang ikut menggerakkan demo anti Itali pada 1931. Ketika Syekh Umar Mukhtar Libya, itu waktu namanya masih Tripoli. Syekh Umar Mukhtar Libya dihukum gantung oleh Jenderal Graziani. Di sini ada aksi perlawanan, antara lain juga Syekh Surkati terlibat dalam Tarbus. Pembakaran tarbus. Diganti dengan topi hitam. Ya, pembakaran tarbus berganti dengan topi hitam karena itu tarbus buatan Itali. orang-orang udah tahu belum tuh nama Itali? Kalau Itali udah tahu, ya kan, tapi kalau nama Libya masih Tripoli. Libya belum dikenal, Tripoli. Nah, itu waktu mestinya mobil dibakar, tapi muslimin nggak ada yang punya mobil. Mendengar itu, Haji Abdul Karim Uy Cheng Hin di Bengkulu terharu. Aturannya mobil Fiat ada yang bakar, kata dia kan. Ini kok kagak ada yang punya di Jawa, ya kan? Nahnu nggak ada yang punya mobil di Jawa ini. Dia baru beli mobil Fiat di Bengkulu, dia bakar. Sama Karim Oy. Dibakar. Karim Oy. Saya interview dia. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi